Halo, perkenalkan nama saya Nilo Gede Intan Febriana Putri dengan NIM P0712412111 dari Prodi D3 jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi dari mata kuliah Promosi Kesehatan. Pengertian promosi kesehatan. Menurut WHO, dalam Fitriani tahun 2011, promosi kesehatan merupakan proses yang mengupayakan individu dan juga masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan pada masa yang lalu, di mana dalam konsep promosi kesehatan tidak hanya merupakan proses penyadaran masyarakat dalam hal pemberian dan juga peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja, tetapi juga sebagai upaya yang mampu menjembatani perubahan perilaku baik di dalam masyarakat maupun di dalam suatu organisasi dan lingkungannya. Perubahan lingkungan yang diharapkan dalam kegiatan promosi kesehatan meliputi lingkungan fisik non-fisik, sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Promosi kesehatan adalah perpaduan dari berbagai macam dukungan, baik pendidikan, organisasi, kebijakan, dan juga peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan Mubarak tahun 2007. Definisi promosi kesehatan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1149-Menkes-SK-7-2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan juga bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan juga didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Determinan kesehatan. Determinan kesehatan adalah semua faktor di luar kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok, maupun komunitas, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Teori klasik yang dikembangkan oleh Bloom tahun 1974 mengatakan bahwa adanya 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok, ataupun masyarakat. 4 determinan tersebut secara berturut-turut besarnya pengaruh terhadap kesehatan adalah yang pertama, yaitu ada lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, sarana prasarana, dan lingkungan non-fisik sosial budaya, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Yang kedua ada perilaku. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada keturunan ataupun herediter. Determinan untuk kesehatan kelompok atau komunitas mungkin sama, tetapi untuk kesehatan individu, di samping 4 faktor tersebut, faktor internal individu juga berperan, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, dan di samping faktor herediter. Dalam Piagam Ottawa tahun 1986, faktor-faktor atau determinan yang menentukan atau mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat disebut prasyarat untuk kesehatan atau prerequisites for health, di mana mengidentifikasikan prasyarat untuk kesehatan dalam 9 faktor, yaitu perdamaian atau keamanan, tempat tinggal, pendidikan, makanan, pendapatan, ekosistem yang stabil dan seimbang, stable, sumber daya yang berkesinambungan, keadilan sosial, pemerataan, perkembangan dan keterkaitan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kesehatan dasar, pendidikan kesehatan, dan juga promosi ilmu kesehatan masyarakat, Winslow tahun 1920. Ilmu kesehatan masyarakat atau ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik melalui upaya-upaya masyarakat yang meliputi yang pertama yaitu kesehatan lingkungan,
Yang kedua, penanggulangan penyakit menular. Yang ketiga, pendidikan kesehatan individu. Selanjutnya, pengorganisasian pelayanan kedokteran dan keperawatan untuk diagnosis dan juga pengobatan, dan menggerakkan masyarakat agar setiap individu terjamin standar kesehatannya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Pergeseran ilmu kesehatan masyarakat atau IKM abad ke-19 fokus pada risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh udara, air, dan juga makanan, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Abad 20 terjadi perubahan pola penyakit kepada yang disebabkan gaya hidup dan juga lingkungan yang buruk, sehingga fokus kepada pendidikan kesehatan untuk perilaku berisiko, seperti merokok, diet rendah serat, serta kedokteran pencegahan seperti screening dan juga deteksi dini untuk penyakit. Pelayanan Kesehatan Dasar Alma-Ata, Uni Soviet tahun 1978, Deklarasi Alma-Ata dengan visi sehat untuk semua pada tahun 2000, juga konsep pelayanan kesehatan dasar primary health care. Pelayanan kesehatan dasar memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kegiatan minimal dalam pelayanan kesehatan dasar menurut WHO yaitu ada pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan ketersediaan pangan, dan juga nutrisi, penyediaan air bersih dan juga kebutuhan sanitasi. Dasar pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi, pencegahan dan juga penanggulangan penyakit endemik lokal, pengobatan yang memadai untuk penyakit-penyakit umum dan juga kecelakaan, penyediaan obat esensial. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan Ilonia. Kickbrush, promosi kesehatan lahir dari pendidikan kesehatan yang termasuk penyuluh atau pendidik kesehatan masih sadar perlu pendekatan positif dalam pendidikan kesehatan, lebih dari sekedar pencegahan penyakit. Selanjutnya, semakin nyata bahwa pendidikan kesehatan akan lebih berdaya jika didukung upaya legal, environim, ental, dan regulatori. Pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, kelompok, dan juga termasuk masyarakat, tidak cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Determinan kesehatan tidak bisa hanya diintervensi dengan pendidikan kesehatan, tetapi juga bisa lewat regulasi dan juga legislasi. Melalui upaya mediasi, advokasi, dan juga pemberdayaan masyarakat, fungsi utama promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan. Pada umumnya, ruang lingkup promosi kesehatan meliputi yang pertama ada pendidikan kesehatan atau health education dengan penekanan pada perubahan ataupun perbaikan perilaku orang atau masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan. Selanjutnya ada pemasaran sosial atau social marketing dengan penekanan pada pengenalan produk atau jasa kesehatan melalui kampanye ataupun promosi. Selanjutnya ada upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi dengan penekanan pada penyebaran informasi. Selanjutnya ada upaya peningkatan promotif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan dan juga peningkatan kesehatan. Selanjutnya ada upaya advokasi di bidang kesehatan dengan penekanan pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan ataupun untuk mempengaruhi pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Advokasi di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya legislasi ataupun pembuatan peraturan-peraturan, dukungan suasana, dan juga lain sebagainya.
sesuai dengan keadaan yang terjadi. Visi dari promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari visi pembangunan kesehatan di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 366 Tahun 2009, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga ekonomi. Promosi kesehatan yang menjadi bagian dari program kesehatan masyarakat di Indonesia harus mampu mewujudkan visi pembangunan kesehatan di Indonesia, sehingga promosi kesehatan dapat dirumuskan sebagai masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Adapun visi dari promosi kesehatan menurut Fitriani tahun 2011 yaitu mau atau willingness, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya ada mampu atau ability, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selanjutnya ada meningkatkan kesehatan, berarti mampu dan mampu untuk meningkatkan kesehatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih.